Oh, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Imara Fauzan. Saya ingin mempresentasikan tugas saya tentang menggunakan kamus kompetensi dalam proses rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi. Nama saya itu Muhammad Imara Fauzan dengan NPM 6023210043. Untuk yang pertama itu adalah penentuan profil kompetensi jabatan. Pemilihan jabatan Customer Service Officer CSO Vivo mengacu pada karakteristik layanan after sales industri smartphone yang menuntut ketepatan informasi, ketegapan, dan kompetensi teknis dasar terkait produk Vivo. Yang pertama itu adalah kompetensi inti atau core competence, yaitu ada pertama adalah customer focus, kemampuan memahami kebutuhan pengguna Vivo dan memberikan solusi layanan dengan cepat serta sopan. Itu berada di level 3. Yang kedua adalah interpersonal sensitivity, kemampuan membaca kondisi emosi pelanggan dan menyelesaikan gaya komunikasi itu ada di level 3. Yang ketiga adalah quality and accuracy orientation, ketelitian dalam mengecekkan email data konsumen itu ada di level 2 sampai 3. Berikutnya adalah kompetensi manajerial, yang pertama adalah team collaboration, kemampuan bekerja sama dalam teknis service center dan admin front desk. Itu ada di level 2. Yang kedua adalah effective communication, kemampuan menyampaikan informasi teknis. Itu ada di level 2 sampai 3. Berikutnya adalah yang ketiga itu adalah kompetensi teknis, product knowledge dan complaint handling after shop after sales complaints, service system operation, device troubleshooting basic. Untuk yang soal kedua adalah penyusun kriteria screening CV berbasis kompetensi. Screening CV dilakukan dengan mencocokkan kompetensi tim manajerial dan teknis yang telah terpilih untuk jabatan CSO Vivo. Yang pertama adalah itu indikator screening CV. Satu, satu pengalaman relevan, seperti contoh pernah bekerja sebagai customer service, pengalaman menangani keluhan pelanggan, pernah menggunakan sistem CRM, pengalaman bekerja dengan SOP layanan atau helpdesk. Yang kedua adalah behavioral evidence, bukti komunikasi ramah, sabar, dan empatik, pernah menyelesaikan masalah pelanggan secara langsung. Yang ketiga adalah pencapaian teknis, pernah meningkatkan kepuasan pelanggan CSAT, berhasil memperbaiki waktu penanganan keluhan. Oke, yang kedua itu adalah template screening form checklist. Ada indikator yang pertama itu adalah pengalaman sebagai CS frontliner lebih dari 6 bulan, pernah menangani komplain pelanggan, pernah menggunakan CRM atau service system, pengalaman bekerja dengan SOP layanan. Yang kedua itu behavioral evidence, yaitu indikator adalah komunikasi ramah dan empati pada pelanggan, bukti pernah menyelesaikan masalah konkret, pernah berkolaborasi dengan tim layanan, ada tugas yang menuntut ketelitian data. Yang ketiga itu adalah ada tugas yang menuntut ketelitian penyampaian teknis. Yang pertama adalah ya, peningkatan skor kepuasan pelanggan, memenuhi pencapaian target SLA layanan, mengurangi jumlah komplain, pernah mendapat penghargaan layanan. Yang tugas ketiga adalah desain pertanyaan wawancara berbasis kompetensi. Satu, consumer fokus, itu level 3 pertanyaan si baik. Contohnya, ceritakan pengalaman Anda membantu pelanggan yang dikecewa atau marah saat meminta layanan. Apakah langkah yang Anda ambil dan bagaimana hasil akhirnya? Indikator perilaku yang pertama itu adalah mendengarkan pelanggan dengan sabar, menunjuk empati, menawarkan solusi sesuai pedoman Vivo, menjaga nada bicara yang sopan, menindaklanjuti sampai pelanggan puas. Kriteria level 3, menjelaskan langkah-langkah konkret penanganan, berhasil menenangkan pelanggan, memberikan solusi sesuai SOP. Juga interpersonal sensitivity itu berada di level 3. Contoh pertanyaan itu adalah ceritakan saat Anda harus memahami kondisi emosional pelanggan agar masalah bisa selesai dengan baik. Yang pertama adalah indikator mampu membaca ekspresi atau nada suara pelanggan, mengajukan pertanyaan klarifikasi, menyelesaikan cara komunikasi. Kriteria level 3, ada bukti pemahaman emosi, tindakan komunikasi, interaktif, menghasilkan suasana lebih positif. Berikutnya adalah ketiga, quality dan accuracy orientation, itu di level 2 sampai 3. Pertanyaan itu adalah berikan contoh ketika Anda harus memastikan
telitian dalam memasukkan atau mengecek data pelanggan. Yang pertama itu adalah indikatornya melakukan pengecekan ulang, menggunakan SOP atau checklist, mengoreksi data sebelum diproses. Kriterianya yang level 2 itu mengikuti instruksi pengecekan dasar. Yang level 3 itu double check mandiri, akurasi tinggi. Berikutnya yang keempat, complaint handling level 3. Contoh pertanyaan itu adalah ceritakan pengalaman Anda menangani keluhan yang sulit sampai selesai. Indikatornya itu adalah yang pertama, menganalisis akar masalah, tetap tenang dalam situasi emosional, mengikuti SOP Vivo untuk komplain. Kriteria level 3-nya itu adalah menangani komplain sampai tuntas, ada hasil jelas dan terukur, mampu menjelaskan alur penyelesaian. Yang kelima itu adalah efektivitas, effective communication, itu di level 2 sampai 3. Untuk pertanyaan itu, ceritakan pengalaman Anda menjelaskan informasi teknis yang cukup rumit kepada pelanggan agar mudah dipahami. Contoh indikatornya itu menggunakan bahasa sederhana, menyusun penjelasan secara runtut, mengecek pemahaman pelanggan. Untuk kriterianya itu adalah yang pertama ada komunikasi jelas pada situasi sederhana. Untuk level 3 itu mampu menjelaskan hal teknis yang kompleks secara efektif dan membantu pelanggan memahami dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.